Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami berdua di sini akan membahas proyek dari mata kuliah penghantar organisasi komputer. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ramadian Paresa, NPM 2517052034. Dan saya Suhati Haranja dengan NPM 2517052033. Oke, di sini kita bakal coba langsung jalankan saja untuk logisme ini. Nah, kami di sini diminta untuk membahas dua soal. Soal yang pertama adalah TXT atau membahas text editor. Kemudian yang kedua ada ALU atau ALU tester. Untuk soal pertama yaitu text editor akan dibahas oleh rekan saya. Baik, saya akan membahas tentang menu nomor 4 tentang text editor. Kita pilih saja menu nomor 4 di dalam keyboard. Terus kita masukkan angka 2 sebagai untuk masuk ke dalam menu menambah new file yang baru. Kita buat saja nama filenya nomor 1. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana karakter yang kita tampilkan dalam keyboard dapat dapat muncul atau ditampilkan di visual display. Langkah-langkah yang dilakukan adalah karakter yang kita input di keyboard ini akan disimpan menuju RAM melalui melalui bus atau jalur jalur komputer. Disimpan sementara dalam RAM, kemudian menuju register, dari register menuju ke ALU lagi, ke ALU, dan dari ALU akan menuju ke control unit. Kita dapat melihatnya dari control unit ini. Nah, dari control unit akan menuju ke case. Setelah setelah itu setelah itu dari keyboard ke RAM, ke register, kemudian ke ALU, lalu disimpan control unit dari case. Nah, dari case kemudian menuju case. Dari case ini akan dikembalikan lagi menuju ROM BIOS. Namun akan disimpan berupa kode ASCII. Kan kita memasukkan karakter uppercase huruf S. Disimpan dalam kode ASCII, disimpan lagi ke RAM BIOS. Diubah ke kode ASCII agar dapat dieksekusi dengan cepat. Untuk kode ASCII dari uppercase S sendiri dapat kita lihat dari tabel ASCII characters, yaitu yang ini. Huruf S itu kode ASCII karakternya 01010011. Nah, angka yang mewakili angka ASCII atau kode ASCII yang mewakili huruf S ini yaitu 010100 akan disimpan ke RAM BIOS. Nah, dari RAM BIOS ini akan menuju ke CPU lagi dan menuju keyboard. Apakah sesuai dengan karakter yang kita masukkan? Apakah kode ASCII ini sesuai dengan huruf S? Nah, setelah sesuai, dia akan disimpan ke RAM. Dan dari RAM ini akan ditampilkan ke visual display. Nah, kita mulai saja, kita lanjutkan programnya. Nah, dia akan tampil di sini. Kita dapat menambahi input dari user. Misalnya itu kita masukkan nama saya dan nama rekan saya.
Nah, setelah kita selesai memasukkan karakter yang kita simpan di file nomor satu, kita dapat keluar dengan enter, kemudian kita klik angka 0, enter lagi. Nah, kita bisa mencek apakah dia sudah tersimpan dengan input angka 1 dalam keyboard. Kemudian kita buka file nomor satu. Nah, sudah. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan bagaimana logika yang terjadi di ALU. Oke, jadi saya di sini bakal membahas opsi menu 1 yaitu ALU atau ALU testernya. Kita bakal langsung inputkan saja angka 1. Nah, dia bakal langsung masuk ke dalam menu ALU ini. Dalam ALU tester ini dia ada implementasi operation. Jadi di sini dia menyediakan 6 operasi. Operasi yang pertama ada operasi AND, kedua ada operasi OR, ketiga ada operasi XOR, keempat ada NOR, dan kelima ada ADD, terus yang terakhir atau keenam ada SUB. Di sini kita diminta memasukkan inform A dan B, yaitu huruf yang ingin kita masukkan dalam A dan B dengan format AA, BB. Di sini saya bakal memasukkan misal angka 67 untuk A. 67. Dan untuk B saya akan memasukkan angka 76. Oke, berikut ini result yang sudah dihasilkan oleh ALU ini. Untuk penjelasan logikanya adalah sebagai berikut. Nah, pertama itu saya bakal membahas cara mengubah bilangan desimal dari 6 dan 7. Ini 6 dan 7. Di sini kan saya menggunakan angka 6 dan 7. Untuk angka 6 itu cara mengubah ke dalam bilangan desimalnya adalah dengan membagi 2 terlebih dahulu. Berarti angka 6 ini kita bagikan dengan 2, dia hasilnya adalah angka 6 ini kita bagikan dengan 2, hasilnya adalah 3. Karena ini tidak bersisa, maka yang kita tuliskan adalah 0. Terus angka 3 ini kembali kita bagikan dengan 2, hasil yang dihasilkan adalah 1. Itu bersisa 1. Kemudian angka 1 ini kita bagikan dengan 2 lagi, itu adalah hasilnya 0 dengan bersisa 1. Kemudian untuk angka 7-nya adalah dengan cara seperti ini. Angka 7 kita bagikan dengan 2, sini dia menghasilkan 3 yang bersisa 1. Dan lanjut lagi, 3 ini kita bagikan dengan 2, yaitu 1 bersisa 1. Kemudian 1 dibagi 2 adalah 0 bersisa 1. Jadi untuk biner dari angka 6 ini kita baca dari bawah, yaitu 110. Karena kita di sini menggunakan 4 bit, kita akan menambahkan angka 0 di belakangnya, yaitu 0110. Kemudian untuk 7-nya ini juga sama dibaca dari bawah, yaitu 111. Kemudian angka binernya ini karena menggunakan 4 bit, kita akan menambahkan angka 0 terlebih dahulu. Sehingga dia akan menghasilkan 0111. Oke, di sini jadi saya bakal membuktiin apakah bilangan biner yang dihasilkan di atas ini, angka desimalnya benar adalah 6 dan 7. Caranya adalah dengan mengkalikan angka-angka biner ini dengan 2 pangkat n. Misal di sini kita buktikan angka 6 ini, maksud saya angka biner ini benar adalah desimal dari 6. Itu dengan mengalikan dengan 2 pangkat n. Sini kita tuliskan 4 bit dari yang binder dari 6 ini yaitu 0110, kemudian kita kalikan dengan 2 pangkat n. Yang dimulai dari belakang dengan 2 pangkat 0. Kemudian kalau dia digeser ke depan dia akan menambah 1. Sini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. 0 dikali 2 pangkat 3 atau 0 dikali 8 hasilnya adalah 0 karena semua yang dikalikan 0 adalah 0.
Kemudian 1 dikali 2 pangkat 2 atau 1 dikali 4, pasti hasilnya adalah 4. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 1 atau 1 dikali 2 adalah 2. Kemudian 0 dikali 2 pangkat 0 atau 0 dikali 1 hasilnya adalah 0. Kemudian hasil-hasil ini kita jumlahkan, yaitu 0 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 0. Hasilnya adalah 6. Jadi biner dari 0110 ini benar adalah 6. Kemudian untuk 7 sama saja, kita kalikan dengan 2 pangkat n, yaitu 0111 dikali dengan 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 0. 0 dikali 2 pangkat 3 atau 0 dikali 8 hasilnya adalah 0. 1 dikali 2 pangkat 2 atau 1 dikali 4 adalah 4. 1 dikali 2 pangkat 1 atau 1 dikali 2 adalah 2. Dan 1 dikali 1 atau 2 pangkat 0 ini kan 1. 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Dan kita jumlahkan, yaitu 0 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya adalah benar 7. Nah, kemudian kita bakal masuk ke logika untuk membahas AND, OR, XOR, dan NOR. Pertama saya bakal membahas dari AND terlebih dahulu. Kenapa dia bisa menghasilkan ini? Sebelumnya logika AND itu dia hanya akan menghasilkan satu apabila kedua variabelnya adalah angka 1. Kalau dia salah satunya atau keduanya ada angka 0, dia tidak akan menghasilkan satu. Seperti ini, misal di sini ada 0110, kemudian akan di AND-kan, berarti dia sebentar. Di A-nya ada 0110, di B-nya ada 0111, kemudian di N-kan 0 di N-kan dengan 1, hasilnya adalah 0, kemudian 1 di N-kan dengan 1, pastinya hasilnya adalah 1. Kemudian 1 di N-kan dengan 1, hasilnya tetap 1. Lalu 0 di N-kan dengan 0, hasilnya adalah 0. Kemudian yang masuk ke bagian 4 bit selanjutnya yaitu 1, yaitu di variabel A yaitu 0111 di N-kan dengan 0110. 1 di N-kan dengan 0 hasilnya adalah 0, 1 di N-kan dengan 1 adalah 1, 1 di N-kan dengan 1 adalah 1, dan 0 di N-kan dengan 0 adalah 0. Nah, kemudian ini adalah biner yang dihasilkan apabila A dan B ini di N-kan. Yaitu menghasilkan angka biner 0110 yang dalam angka heksanya adalah angka 6. Kemudian 0110 itu adalah angka 6 juga. Berarti hasil yang dihasilkan kalau 67 dan 76 di N kan adalah 66. Kemudian kita bakal masuk ke operasi OR atau logika OR. Sama seperti tadi, kita asumsi kita bagi terlebih dahulu 4 bit 4 bit. Kemudian 0 dan 1 sebelumnya kita bakal membahas dulu logika dari OR, yaitu dia akan menghasilkan 1 apabila salah satu atau keduanya adalah 1. Kalau keduanya adalah 0, maka dia akan menghasilkan 0. Oke, di sini 1 diorkan dengan 0 pastinya adalah 1. Kemudian 1 diorkan dengan 1 pastinya 1. 1 diorkan dengan 1 dia adalah 1. Nah, di sini 0 diorkan dengan 0, dia hasilnya adalah 0. Kemudian kita masuk 4 bit pertama, yaitu 0 diorkan dengan 1 adalah 1. 1 diorkan dengan 1 adalah 1, dan 1 diorkan dengan 1 adalah 1. 0 diorkan dengan 0 adalah 0. Di sini dia menghasilkan bilangan biner 0111, 0111, atau dalam bilangan desimal biner ini adalah 77. Jadi 67 dan 76 jika dia diorkan adalah 77. Kemudian kita bakal masuk ke operasi XOR. Dalam operasi XOR logikanya adalah seperti ini. Di sini dia akan menghasilkan 1 apabila salah satunya adalah 1. Kalau keduanya adalah 0 atau keduanya adalah 1, di sini dia akan menghasilkan 0. Misal di sini 1 di XOR-kan dengan 0, dia bakal menghasilkan 1. Kemudian 1 di XOR-kan dengan 1, dia akan menghasilkan 0. 1 di XOR-kan dengan 1, dia menghasilkan 0. Dan 0 di XOR dengan 1 adalah menghasilkan 0. Kemudian 4 bit pertama, 0 di XOR dengan 1 akan menghasilkan 1. 1 di XOR dengan 1 akan menghasilkan 0. 1 di XOR dengan 1 adalah 0. Dan 0 di XOR dengan 0 adalah 1 di XOR-kan dengan 0 adalah 0 di XOR dengan 0 adalah 0. Dan di sini menghasilkan bilangan biner 0001, 001, atau dalam desimalnya adalah 11. Kemudian sekarang kita bakal masuk ke NOR atau NOR. Nah,
Di sini operasi logikanya adalah seperti ini. Dia adalah kebalikan dari operasi N. Di mana kalau di N tadi dia menghasilkan satu dari kalau keduanya satu. Nah, kalau di NOR ini dia menghasilkan satu kalau keduanya 0. Di sini ada 4 bit pertama, dia ada 0 dinorkan dengan 1 dia akan menghasilkan 0, 1 dinorkan dengan 1 akan menghasilkan 0, dan 1 dinorkan dengan 1 akan menghasilkan 0 lagi. Nah, di sini baru 0 dinorkan dengan 0 akan menghasilkan 1. Dan 4 bit kedua ada 0 dinorkan dengan 0 adalah 0, 0 dinorkan dengan 0 adalah 1, 1 dinorkan dengan 1 adalah 0, 1 dinorkan dengan 1 adalah 0, dan 1 dinorkan dengan 1 adalah 0 lagi. Dia bakal menghasilkan biner 10001000 atau dalam desimalnya adalah 88. Nah, sekarang saya bakal ngebahas lagi operasi add dan sub. Kenapa dia bisa menghasilkan ini? Di sini di operasi add atau penjumlahan dia akan menjumlahkan angka 67 dan 76. Di sini angka 67 dalam binernya dia diwakilkan dengan 0110 0111. Kemudian 76 ini adalah 0111 0110. Kemudian dijumlahkan 1 ditambah 0 adalah 1, 1 ditambah 1 karena pastinya adalah 0. Karena dalam penjumlahan ini tidak ada angka 2. Kalau 1 ditambah 1 itu adalah 10. Berarti satunya ini akan menjadi carry atau menjadi simpanan. Di sini 1 ditambah 1 dia adalah 10. Kemudian karena tadi masih ada carry atau simpanan berarti dia adalah 1. Di sini karena tadi masih ada sisa carry 1 dia bakal naik ke sini. 0 ditambah 0 adalah 0 karena tadi masih ada carry 1 berarti dia hasilnya adalah 1. Kemudian 4 bit pertama 0 ditambah 1 adalah 1, 1 ditambah 1 seperti biasa adalah 0 carry 1, kemudian 1 ditambah 1 karena carry 1 hasilnya adalah 1 dan di sini masih ada simpanan 1 carry-nya 1. Berarti hasil yang dihasilkan adalah 1101 1101 sama kan? 1101 Kenapa di sini dia menggunakan DD? Oh iya, sebelumnya agak reminder dikit. Saya tadi di sini sedikit menjelaskan bahwa angka-angka di sini adalah desimal. Sebenarnya angka-angka di sini itu semuanya adalah heksadesimal. Kenapa di sini bisa menghasilkan DD? Karena sebenarnya logikanya seperti ini. Dalam heksadesimal, angka itu diwakilkan dengan seperti ini. Yang benar-benar tetap angka sesuai yaitu 0 sampai 9. Untuk angka 10 dan seterusnya, dia bakal diwakilkan dengan huruf. Di sini angka 10 itu diwakilkan dengan huruf A, angka 11 diwakilkan dengan B, angka 12 diwakilkan dengan C, angka 13 diwakilkan dengan D. Karena di sini tadi hasilnya adalah 1101 dia di sini adalah 13 dan 13. Berarti dia hasil dari heksanya adalah DD. Jadi itu adalah penjelasan dari operasi add. Sekarang masuk ke operasi stop atau operasi pengurangan, yaitu A dikurang B. Sebenarnya komputer ini itu nggak bisa mengurangkan atau melakukan operasi stop. Jadi kita di sini melakukan sedikit logika, yaitu mengubah rumusnya dengan A ditambah min B. Jadi kita bakal mengubah variabel dari B ini atau isi variabel B menjadi min dengan melakukan metode to complement. Pertama kita bakal melakukan inverse atau balik. Yang tadinya 0 kita bakal balik jadi 1 dan yang tadinya 1 kita balik jadi 0. Karena di sini tadi yang pertama adalah 0111 0110. Kita balik 0 ini bakal berubah jadi 1, 1 ini bakal berubah jadi 0, 1 ini bakal berubah jadi 0 lagi, 0 bakal berubah jadi 1. Di sini 1 berubah jadi 0, 1 berubah jadi 0, 1 berubah jadi 0, dan 0 berubah jadi 1. Kemudian kita bakal menambahkan dengan 1, berarti 1 ditambah 1 adalah 0, kemudian ada carry-nya 1, berarti 1 ditambah 0 adalah 1, dan yang lainnya langsung turun saja karena di sini nggak ada yang ditambahkan lagi. Berarti hasil dari min B atau negatif B ada 10001010. Kemudian langkah keduanya kita akan menjumlahkan A dengan min B ini, yaitu 67 kita jumlahkan dengan minus 76 atau negatif 76. Untuk biner dari 67 adalah 0110, 0111. Kemudian untuk biner dari minus 76 atau negatif 76 adalah 1000, 1010.
Kemudian kita jumlahkan, 1 dijumlahkan dengan 0 adalah 1, 1 dijumlahkan dengan 1 adalah 0, carry 1, kemudian 1 dijumlahkan dengan 0 karena tadi masih ada carry, berarti 1 ditambah 1 adalah 0. Di sini berarti masih ada carry 1, kemudian 0 ditambah 1 adalah 1, di carry dengan 1 berarti adalah 0, nyimpan carry 1 di sini. 0 ditambah 0 adalah 0, karena carry masih ada 1, berarti hasilnya adalah 1 ditambah 0, hasilnya 1. 1 ditambah 0 adalah 1, 1 ditambah 0 adalah 1, 0 ditambah 1 adalah 1. Berarti hasil yang dihasilkan adalah 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Kemudian kita lakukan konversi ke dalam heksadesimal, atau 1, 1, 1 ini dalam heksadesimalnya adalah F, dan 0, 0, 0, 1 ini dalam heksadesimalnya adalah 1. Hasil akhirnya adalah F1. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari menu ALU tester. Mohon maaf kalau di penjelasan ini agak kurang jelas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bilang masih ke pos. Jika ternyata